Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya sebelumnya baru beberapa orang yang saya tanya. Ya mungkin yang lain kaget apa tiba-tiba saya dipanggil. Ini sih. Untuk wawancara mengenai kegiatan yang sudah kita lakukan di beberapa kemarin tentang berbagi praktik jurus BK hebat. Jadi Ibu Bapak silahkan sejujurnya bilang apa saja apapun yang Ibu Bapak rasakan mengenai kegiatan kita kemarin, karena itu juga akan menjadi salah satu nantinya saya akan jadikan masukan bagi diri saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu yang akan saya ajukan. Yang pertama tentunya bagaimana perasaan Ibu Bapak dalam mengikuti kegiatan kemarin? Bagaimana kegiatan kita di sana itu seperti apa menurut Ibu dan Bapak? Seperti ini. Ya, sebenarnya. Dari sana kayak apa bisa? Bisa mungkin pakai itu di Iya. Ya, terima kasih. Saya Pak Dedi, guru PJK. Perasaan saya mengikuti kegiatan kemarin, sebenarnya menurut saya kegiatan kemarin sebuah hal baru ya bagi saya, terkhusus guru mata pelajaran untuk bagaimana mengenal jurus BK. Artinya dalam jurus BK itu kita mengenal bagaimana memperlakukan siswa dengan karakter ya, maksudnya pendekatan karakter begitu. Jadi perasaan saya pada saat itu cukup gembira mendapat sebuah materi seperti itu. Mungkin seperti itu. Perkenalkan, nama saya Julia. Saya guru di BPD SMP Negeri 2 Pangale. Perasaan saya kemarin waktu mengikuti OJL ya. OJL itu menurut saya sangat seru ya. Kemudian banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan. Salah satunya adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika ada anak yang bermasalah. Jadi seperti itu. Kemudian kemarin juga ada materi tentang bagaimana cara membangun kolaborasi. Jadi di situ kita bisa menyatukan pendapat. Jadi tidak boleh ada satu guru yang pendapatnya saja yang mau didengar. Jadi bagaimana cara kita bisa berkolaborasi sehingga kita bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi anak didik. Jadi dari kegiatan kemarin kan seperti biasa pada saat kegiatan kultural kan diseminasi ya. Tapi kemarin on the job learning. Jadi kalau saya membandingkan dengan kegiatan lokal saya sebelumnya, kemarin itu sangat seru, serius. Lokal kemarin itu kan ada 20 materi, tapi kemarin itu satu orang tapi serasa ada materi serasa 3 orang materi yang sangat profesional. Jadi materinya terstruktur, kemudian kita diajak, pokoknya kita interaktif semua, berbaur mengeluarkan pendapat, pokoknya artinya sangat seru. Thank you. Saya jadi aduh sorry. Oke, Allah. Baju pria itu begitu Pak Ibu, gampang sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Wahyuni, guru matematika dan informatika. Dari hasil on the job learning kemarin yang saya ikuti, yang dibawakan materinya oleh rekan saya sendiri, itu sangat seru ya, karena kita tidak merasa bosan. Kenapa? Karena di antara materi-materi yang begitu wow, diselingi dengan permainan-permainan yang seru juga. Jadi kita merasa enjoy aja mengikuti pelatihannya dan mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman baru yang bisa nantinya kita terapkan dalam
perasaan yang saya dapatkan itu sangat seru pada saat mengikuti proses diseminasi. Biasanya kalau kita mengikuti proses diseminasi itu kita serasa diajari, tapi kemarin tidak. Kita serasa bagaimana bertukar pikiran, saling mengisi pendapat, saling mengisi kekosongan, dan itu sangat membuat kita merasa nyaman, dan ini yang harus dibangun. Teman yang membawakan diseminasi kemarin itu sungguh luar biasa, karena terlihat dari paparan materi yang diberikan itu sangat dikuasai. Dan di sini otomatis pada saat proses mengikuti di BPMP kemarin artinya sangat baik, dan pada saat disampaikan di sekolah juga itu sangat baik, sehingga kami para guru-guru itu yang tadinya belum atau kurang dalam memahami proses penanganan siswa itu menjadi terang, yang tadinya masih merasa abu-abu. Nah, kemarin ini kita sudah terang sekali bahwa bagaimana jika ada peserta didik yang mengalami masalah, begini, hal apa adalah langkah-langkahnya sudah jelas seperti ini. Jadi yang semula itu kita kebingungan dalam menangani peserta didik, nah kali ini sudah tidak lagi, karena ada dijelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan, bentuk kolaborasinya bagaimana, dan sampai di mana batasan-batasan dan tidak lanjut yang harus dilakukan. Itu sangat menarik. Selain itu, di sela-sela pemaparan materi itu diselingi dengan game-game yang sangat seru, sehingga kita itu tidak merasa bosan. Sampai berakhirnya proses diseminasi, kita terasa perasaan belum lama, tapi ternyata sudah selesai. Nah, artinya dalam proses ini itu tidak ada beban dari kami yang menerima materi atau yang telah menerima diseminasi dari Ibu hadir. Terima kasih. Terima kasih, thank you. Terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu, luar biasa sekali. Saya tidak expect sebenarnya dengan jawaban dia. Thank you. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Setelah 2 minggu ya, berlalu, apakah Bapak Ibu sudah pernah menerapkan apa yang sudah kita dapatkan di OJL kemarin? Yang pertama tentang pembukaan resiliensi itu baik untuk diri pribadi Ibu Bapak, bisa juga kepada peserta didik kita, gitu kan? Terutama yang kolaborasi, gitu ya. Apakah sudah pernah diterapkan? Mungkin pengalaman Ibu Bapak silahkan digambarkan, apapun itu. Kalau pernah ya silahkan Ibu Bapak, kalau juga belum ya apa kira-kira kendalanya. Oke, silakan. Dari kedua jurus kemarin yang telah kami peroleh 2 minggu lalu, dan jurus ke-6 itu bangun kolaborasi, alhamdulillah saya sudah menerapkan. Selain tugas saya sebagai guru matematika dan guru informatika, juga memberikan tugas yaitu sebagai guru wali. Jadi kemarin ada permasalahan di anak wali saya yang kelas 9A atas nama Muhammad Iqbal itu. Di mata pelajaran saya sering saya dapati tidur di dalam kelas. Yang awalnya saya merasa bahwa ini cuma masalah ringan, tier 1 yang masuk dalam tier 1. Tetapi setelah beberapa lama saya mendapat banyak laporan dari bukan cuma mata pelajaran saya, dari guru mapel lain juga, bahwa memang ini anak sering tertidur di dalam kelas. Yang awalnya saya cuma tangani sendiri dan itu terus berulang, ternyata setelah mendapatkan kemarin materi bangun kolaborasi, ternyata ini anak masuk ke dalam tier 2 atau masalahnya sudah sedang. Jadi di situ saya tidak hanya menanganinya sendiri, tetapi bagaimana saya berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang di dalamnya mereka si anak ini sering tidur. Saya juga berkolaborasi dengan wali kelasnya. Jadi saya membuat pertemuan kecil dengan wali kelas, saya sendiri sebagai guru wali, dengan guru mata pelajaran yang anak ini bermasalah atau artinya sering tidur di kelas pada saat proses pembelajarannya.
Jadi dari hasil kolaborasi saya kemarin itu kami membuat kesepakatan bahwa bagusnya ini anak kita buatkan audit waktu lah, seperti audit waktu atau jurnal harian seperti misalnya dia bangun pagi jam berapa dia harus tulis di situ, berangkat ke sekolah jam berapa, pulang ke sekolah sampai dia tidur. Jadi akan kita buatkan seperti itu pengalaman saya yang setelah mempelajari jurus benang ini baru kolaborasi. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Apa yang tadi? Iya, oke. Oh iya, silahkan. Ya, kemarin Minggu lalu. ya, pekan lalu itu jadi saya kebetulan bukan kebetulan ya, saya ada masalah sedikit dengan salah satu siswa di kebetulan anaknya Pak Dedi. Ini sudah dibantu selesaikan, bahkan Pak Dedi ini sudah ke rumahnya, tanpa saya harus meminta ke rumahnya, sudah dibantu juga sama Bu Rita. Jadi tadi masalahnya sudah selesai. Bahkan waktu ada masalah ini anak ini sampai keluar dari kelas saya. Saya tidak bicara apa-apa, anak ini keluar sendiri dari kelas saya karena masalah, mungkin ini adalah masalah sepele sebenarnya, cuman karena adanya miskomunikasi, anak ini juga tidak menjelaskan bahwa dia sebenarnya ini sama temannya. Nah, jadi saya dibantu wali kelasnya, dibantu juga oleh guru BK. Tadi masalahnya sudah clear dan saya sudah sampaikan ke anak ini bahwa sudah bisa masuk di kelas kembali, dan saya pun tidak menghakimi sampai saya harus memarahi anak ini. Tidak ya, saya berusaha menasehati dan memberikan dukungan, kemudian dan anak ini sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, bukan cuma sama saya, tapi sama guru-guru yang lain juga dan teman-teman. Oke. Sebagai wali kelas, saya tambahkan tadi tentang masalah ini berkat adanya kegiatan kemarin juga. Jadi adanya maksudnya adanya pengetahuan kami bahwa menyelesaikan masalah tentang peserta didik itu menjadi terarah, ya bisa dikategorikan, maksudnya bisa juga kolaborasikan sama siapa saja tentang masalah ini. Nah, khusus tadi masalahnya siswa saya, sehingga bisa mendapat solusi dan yang bagus begitu. Seperti itu. Ada lagi masalah grow mindset atau fix mindset mungkin? Apresiasi? Ada sedikit permasalahan selama dua pekan ini setelah mengikuti kegiatan. Ada saya pakai gunakan bahasa PPT saya ya, PPT dengan PB. Nah, ada itu beberapa peserta didik memang dia yang masih memiliki pola pikir itu tetap dan tidak mau berubah, dia selalu nyaman dengan kebiasaannya, yang mana itu pada saat dia belajar dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Makanya dia itu cara belajarnya dengan biasa bermain, tidak terlalu memperhatikan pelajaran. Nah, dengan kemarin menerima materi, saya bisa tahu hal apa yang harus saya lakukan kepada peserta didik ini. Nah, kemarin itu yang saya lakukan yakni memberikan sedikit nasihat kepada anak tersebut dan motivasi kepada dirinya. Dan alhamdulillah di pertemuan selanjutnya sedikit banyaknya itu peserta didik itu sudah mengalami perubahan sikap yang tadinya tidak terlalu serius dalam mengikuti pembelajaran. Nah, pada pertemuan selanjutnya sudah mulai berubah. Mainnya sudah dikurangi, fokusnya sudah lebih ditingkatkan lagi. Nah, namun hal ini saya tidak biarkan begitu saja, tapi masih saya dampingi untuk perubahan sikapnya ke depannya. Semoga dia bisa mengikuti temannya yang jauh lebih baik lagi. Nah, dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa ketika gurunya sudah memiliki pola pikir bertumbuh, maka itu dapat mempengaruhi siswa yang memiliki pola pikir tetap.
Jadi guru itu harus mampu mempengaruhi peserta didik agar dia bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Kira cukup gitu. Masih cukup? Atau? Iya, Ya, kalau saya kemarin kan terkait daya lenting sama persepsi itu ya. Ini terkait pada saat kegiatan mengajar kan saya ini kan kelas 7A dengan 7B. Nah, setelah saya mempelajari materinya, oh ternyata kayaknya saya salah kalau saya keliru kalau misalkan model saya seperti itu, karena tujuan saya sebenarnya supaya kelas 7A yang notabene saya adalah wali kelasnya supaya lebih meningkat lagi dibanding kelas 7B. Ternyata setelah materi itu saya berikan arahan lebih halus lagi ke kelas 7A dengan cara tidak membandingkannya lagi dengan kelas 7B. Ya alhamdulillah alhasil ya kelas 7A mulai semangat, mulai berubah, apalagi yang selalu disebut namanya. Ya dia yang selalu, Bu jangan ibu saya pindah. Terus terkait lagi masalah persepsi kan seperti biasa kalau lomba saya selalu kasih persepsi apa, tapi saya sudah apresiasi ya. Sekarang saya sudah masukkan ke dalam kegiatan pembelajaran. Kalau misalnya tugasnya dikumpul walaupun salah tugasnya ya saya kasih lagi, oh kayaknya tugasnya harus seperti ini supaya bagus lagi ya. Jadi intinya saya tidak berfokus sama lomba lagi, tapi berfokus ke kegiatan pembelajaran siswa. Oke, ya Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi ya. Ya, ini pertanyaan ketiga. Mungkin sebenarnya tidak terlalu panjang karena saya cuma meminta Bapak Ibu bagaimana rencana ke depannya tentang pengaplikasian ini, kan sebenarnya sudah didelegasikan. Cuman menurut Ibu Bapak, rencana yang akan Ibu Bapak lakukan ke depannya mengenai teknik ataupun jurus yang sudah kita pelajari ini untuk Ibu Bapak aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya loh, kayak apakah ya insya Allah akan terus diterapkan, apakah kayak gimana rencananya ke depan kita? Baik, kalau saya memiliki rencana bahwa ini jurus kemarin yang sudah dibagikan itu sangat baik untuk diterapkan secara berkelanjutan. Nah selain itu kita juga memiliki guru BK yang selalu senantiasa siap untuk membantu kita. Nah, yang ada juga ditempati untuk bertukar pikiran apakah jurus yang kita terapkan ini benar atau tidak. Jadi bisa langsung konsultasi. Begitu strategi diterapkan, kita lihat bagaimana, kemudian kita konsultasikan ke guru BK apakah sudah benar atau belum. Dan kalau benar kita lanjutkan, kalau belum kita sama-sama cari solusinya bagaimana yang baik. Saya kira begitu. Ada Bapak yang lain mungkin? Saya senada dengan sama kayaknya ini harus memang berkelanjutan, apalagi kemarin hanya 2 jurus ya. Saya melihat ini ada 7 jurus, kayaknya harus tuntas dan pembelajarannya itu bentuk aplikasi di lapangan memang. Jadi memang kita belajar dari mengajar, dari apa yang kita dapat di lingkungan sekolah, dan itu memang kita perlu banyak belajar di situ. Kemudian apalagi kita berhadir sebagai ini bisa membimbing kami untuk ini. Iya, intinya sama-sama belajar. Iya. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup wawancara ini, Ibu Bapak, ada ketiga saran kepada saya pribadi ataupun saran tentang bagaimana kegiatan OJL kalau mamanya selalu berlanjut gitu kan ke depannya, adakah saran-sarannya Bapak Ibu? Silahkan diterapkan. Iya, oke, silahkan. Saya saking hipurianya ini. Wah. Saran saya singkat saja, kayaknya harus ada part 2-nya. Oh iya. Oke, thank you. Yang lain mungkin? Senada yang disampaikan oleh Pak Dedi, bagaimana dia menantikan part selanjutnya. Karena kenapa? Baru 2 jurus yang didesimasikan kita sudah melihat ada perubahan pada peserta didik. Bagaimana kalau jurusnya sudah lengkap? Ya. Jadi kita akan menjadi pendekar yang jauh lebih baik lagi. Jadi kami para guru sangat menantikan jurus-jurus selanjutnya
dan didiseminasi yang lebih lengkap lagi. Oh, siap, terima kasih. Oke, dari ibu-ibu mungkin ada? Dari sana ada? Oke, saya Rama, Masya Allah. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Waktunya luar biasa sekali, sudah menyempatkan untuk wawancara. Mungkin ada yang sudah saya ambil waktunya dalam mengajar. Terima kasih. Pokoknya Masya Allah, dari saya apa ya? Saya bersyukur punya rekan-rekan seperti kalian. Wah, sampai iya, oke. Tapi kan tidak semua guru, tidak semua orang itu mendapatkan rekan kerja yang Masya Allah saling mendukung sebagaimana di sekolah ini. Makanya saya terima kasih.